Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrasana al-ardha wa tabawwa'na minal jannati haythu nashaa wa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita dalam kesempatan yang mulia pada hari ini, agar kita selalu saling mengingatkan di dalam perkara untuk selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di dalam dunia ini kita harus yakin tidak ada keuntungan yang sebesar-besarnya melebihi kita taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa tidak ada kerugian yang luar biasa besar melebihi kita kufur dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat, setelah kita lihat banyak kejadian-kejadian baik melalui sejarah ataupun yang terjadi sekarang, terlebih-lebih lagi terjadi akan masa akan datang, kita telah mengetahui atau telah kita lihat bahwa kejadian-kejadian tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam, bahwa Allah selalu bertindak. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang betul-betul beriman dan yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, dalam kesempatan ini perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya umat Islam pada hari ini mereka sebagian yakin betul-betul kepada Allah, dan sebagian lagi yakin hanya separuh, dan sebagian lagi tinggal nama Islam tapi keyakinan kepada janji Allah dan pertolongan Allah tidak ada sama sekali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, kita mengetahui kepada orang-orang muslim yang hari ini tidak meyakini janji-janji Allah, mereka akan menemui yang namanya kesengsaraan baik di dunia lebih-lebih akhirat nanti. Contoh mereka yang tidak akan yakin, tidak percaya kepada janji-janji Allah, mereka selalu menistakan janji Allah, menistakan Allah, menistakan Rasulullah SAW. Mereka tidak percaya, hanya topeng atau kedok mereka saja sebagai orang-orang muslim yang intinya dalam hati mereka adalah kaum musyrikin. Kita lihat hari ini telah terjadi yang demikian. Banyak orang-orang yang menistakan Al-Quran, banyak orang yang menistakan Rasulullah, dan banyak orang yang menistakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya yang demikian itu. Karena apa? Karena di dalam hati mereka ada penyakit. Orang-orang yang menistakan Al-Quran, menistakan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah di dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa demikian? Di dalam hati mereka ada penyakit sehingga mereka tidak mempercayai Allah dan Rasulnya daripada kitab suci. Semakin dijelaskan kepada mereka, semakin hari semakin jelas pembangkangan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di mana-mana, baik itu dilihat dari sosial media dan sebagainya, kita sama-sama mengetahui bahwa mereka menentang Allah, mereka tidak percaya kepada Rasulullah. Bahkan
ada yang berbalik aliran, berbalik kepercayaan mereka justru berbalik daripada Allah SWT. Inilah yang perlu kita khawatirkan, perlu kita pikirkan, perlu kita risaukan. Bagaimana yang hal demikian terjadi? Karena sesungguhnya di dalam hati mereka ada penyakit. Sebagaimana orang-orang hari ini bersepakat bahwa sinar matahari pada siang hari adalah putih warna. Semua orang sepakat. Tetapi ada sebagian orang mereka berteriak, kalian adalah bohong. Sesungguhnya matahari itu warnanya kuning. Kenapa dia berteriak demikian? Karena ternyata dia punya penyakit mata. Semakin dilihat matahari itu semakin kuning. Demikian orang yang berteriak menistakan Allah dan Rasulnya. Mereka berteriak bahwa Allah itu tidak ada, tidak benar dan bohong. Semakin mereka berteriak, sesungguhnya dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Semakin mereka menistakan Allah, menistakan Rasulullah, dan menistakan Al-Quran, tidak percaya dan berita-berita yang disampaikan oleh Al-Quran, mereka tidak percaya, maka semakin mereka tidak percaya. Fazadahumullahu marad, maka Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Ma'asyiral muslimin subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya virus yang paling berbahaya yang hari ini perlu kita ketahui, yang mana hari ini kita mengkhawatirkan bahayanya virus, misalnya virus HIV, virus kanker, virus yang baru-baru terjadi adalah virus corona. Semua itu kita khawatirkan, tetapi sesungguhnya itu semua puncak dahsyatnya virus tersebut adalah tatkala orang-orang menemui kematian, menemui ajalnya, selesailah virus tersebut. Tetapi yang sangat berbahaya adalah virus dhaful iman, lemahnya iman, bahkan sampai kepada puncaknya dhaful iman adalah virus kemurtadan. Ma'asyiral muslimin sedang Allah. Karena virus dhaful iman melekat dalam hati, maka dia tidak hanya di dunia ini yang membawa kesengsaraan, kesempitan pada diri kita. Sebagaimana orang-orang kafir, kelihatannya mereka senang, kelihatannya mereka bahagia, ma'isyatan dhanka, sebenarnya dalam hati mereka terjadi kesempitan. Hati mereka, dada mereka sempit, sehingga mereka tidak mengenal, tidak mengetahui yang mana benar dan mana yang salah. Mereka tabrak terus. Bukan seperti kita orang-orang beriman, karena ada hidayah dari Allah, maka kita akan mengenal mana itu haram, mana itu halal dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin sedang Allah. Jadi virus dhaful iman bukan hanya kita derita di dunia ini, tetapi sampai ke alam kubur, sampai ke alam mahsyar, sampai ke alam mizan, sampai bertemu Allah. Dhaful iman, lemahnya iman, virus dhaful iman pun kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sedang orang-orang yang di dalam hati mereka ada virus dhaful iman, lemahnya iman, bahkan puncak daripada itu semua adalah kemurtadan kepada Allah, maka dia tidak hanya sengsara di dunia, terlebih-lebih dia di alam kubur. Dia akan menyesal, dia akan sengsara karena kenapa dulu tidak beriman, kenapa dulu mengingkari Allah dan Rasulnya, kenapa dulu mereka mengingkari Al-Quran. Itulah penyesalan yang tiada berguna, yang ada awal dan tidak ada akhirnya. Ma'asyiral muslimin dan Allah, bukankah kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Kita mempunyai pendengaran, penglihatan, hati dan sebagainya. Itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sedang Allah, apabila orang-orang beriman ini mereka beriman kepada Allah, maka niscaya derajat mereka akan tinggi. Semakin mereka beriman dan taat kepada Allah, semakin tinggi derajat mereka, bahkan menalah daripada mereka. Tetapi sebaliknya, semakin kita murtad, semakin kita ingkar kepada Allah, maka derajat kita bahkan lebih rendah daripada binatang. Ma'asyiral muslimin sedang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk? Tsumma radadnahu asfala safilin. Karena mereka mengingkari Allah, kemudian kami jatuhkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, asfal, tempat yang serendah. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala dari Allah yang tidak ada putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka setelah itu apa yang menyebabkan kamu mendustakan agama? Apa yang menyebabkan kamu mengingkari Allah? Apa yang menyebabkan kamu mendustakan semua nikmat Allah? Baik itu petunjuk Allah, apa yang menyebabkan kamu mendustakan itu semua? Alaihissallahu ahkamul hakimin. Bukan karena Allah hakim yang nanti yang seadil-adilnya, hakim yang tidak bisa dibayar, hakim yang tidak bisa disogok. Seberat apapun, sekecil apapun perbuatan manusia, semua diadili Allah dengan seadil-adilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji zarah, yarahu, dia akan melihat, pasti Allah akan mengadili. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarah pun, maka dia akan melihatnya. Ma'asyiral muslimin sedang Allah. Oleh karena itulah dalam kesempatan yang Allah berikan kepada kita hari ini yang masih hidup di atas punggung bumi, marilah kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk mengisi sisa-sisa hidup kita dengan hanya ketaatan kepada Allah dan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang Allah. Oleh karena itu perlulah kita membersihkan hati kita. Mungkin kita tidak sempat, barangkali kita sudah tua hari ini, maka perlu kita membersihkan hati kita dengan amalia-amalia, yang mana amalia-amalia tersebut antaranya adalah dengan berzikir akan membersihkan hati kita. Karena dengan berzikir ingat kepada Allah akan membersihkan jiwa kita, hati kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, jadidu iman, perbaharulah iman. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasul? Nabi bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah, niscaya hatimu atau imanmu akan berperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Dalam keadaan berkurang, kita sendiri mengetahui di mana perjalanan hidup kita, di mana kita banyak melanggar maksiat kepada Allah, maka disitulah barangkali kemaksiatan besar kita lakukan, maka iman akan meninggalkan diri kita. Kalau kita melakukan maksiat kecil, hati kita pun bertegur, mungkin ini perbuatan maksiat, maka cepat-cepat kita beristighfar dan kembali kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik anak Adam adalah berbuat salah. Dan sebaik-baik anak Adam atau manusia kita hari ini adalah bertobat. Dan sebaik-baik wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik anak Adam adalah apabila mereka melakukan kesalahan, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Allah. Mudah-mudahan dalam sisa-sisa umur kita, Allah berikan kepada kita kepahaman, Allah tanamkan ke dalam kita, dalam hati kita, nur iman, cahaya iman, sehingga dari cahaya tersebut kita dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sungguhnya tidak ada perkataan yang sebaik-baiknya selain daripada perkataan, yaitu ucapan mengajak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum
القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام وحبب إلينا الإيمان وزين به قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.